Baiklah, perkenalkan nama saya Stefani Rupati, saya dengan NIM 2202 11000047. Di video kali ini saya akan mengerjakan praktikal keamanan cyber untuk yang terakhir, yaitu lab tugas ke-10 mengenai incident, incident handling ataupun penanganan insiden. Di sini terdapat dua skenario yang akan kita jawab. Terlebih dahulu kita lihat untuk objektif atau tujuannya. Di sini kita akan melakukan penerapan pengetahuan kita tentang prosedur penanganan insiden untuk merumuskan pertanyaan. Jadi kita akan merumuskan pertanyaan tentang skenario insiden yang diberikan. So, di sini ada background skenario yang secara kurang lebih dapat dilihat bahwa respon keamanan cyber telah menjadi bagian penting dari setiap organisasi. So, skenario yang satu dan skenario yang kedua juga membahas mengenai bagaimana respon insiden terhadap keamanan cyber yang pada dasarnya skenario ini berada di dalamnya terdapat skenario ataupun keadaan di mana terdapat kerusakan ataupun terdapat hal-hal di DOS dan juga malware yang akan kita selesaikan dengan skenario tersebut. Di bagian bawah terdapat sebuah publication. Publication ini dapat dilihat dan dalamnya terdapat sebuah PDF dengan yang langsung dibuat atau diterapkan oleh NIST. Jadi di sini ada Withdraw NST Technical Storage Publication, ada warning notice, di mana untuk secara keseluruhan terdapat 80 lembar, yang mana secara keseluruhan ini membahas mengenai panduan eh, penanganan insiden keamanan komputer yang dirancang untuk membantu organisasi membangun dan mengelola kemampuan respon insiden keamanan cyber. Terdapat beberapa hal yang menjadi poin utama atau tujuan utama, di mana dia itu membantu organisasi untuk menangani insiden, kemudian membangun kebijakan, kemudian menganalisis dan merespon insiden, serta berkoordinasi dengan pihak internal dan eksternal juga. So, di sini kita lanjut saja untuk bagian berikutnya. Terdapat skenario satu, yaitu Worm and Distribute Denial of Service atau DDoS, Agent Infestation. Sini ada terdapat skenario yang akan kita lihat. Secara garis besar, saya akan mencoba untuk membacanya menggunakan dengan terjemahan yang sudah saya lihat. Di sini untuk skenario satu, dia itu menjelaskan terkait kita akan mempelajari skenario berikut, kemudian mendiskusikan serta menentukan pertanyaan penanganan respon yang harus diajukan pada setiap tahap proses insiden. Jadi kita mempertimbangkan rincian organisasi dan CSIRC saat merumuskan pertanyaan kita. Di sini skenario-nya pada paragraf yang kedua. Skenario ini tentang sebuah perusahaan investasi kecil milik keluarga, di mana organisasi tersebut hanya memiliki satu lokasi dan kurang dari 100 karyawan. So, pada suatu Selasa pagi, sebuah worm baru dirilis. Worm tersebut menyebar melalui media yang dapat dipindahkan, dan worm tersebut dapat menyalin dirinya sendiri untuk membuka share window. Ketika worm tersebut menginfeksi sebuah host, worm tersebut menginstal agent DDoS. Beberapa jam setelah worm tersebut mulai menyebar, tanda tangan antivirus ataupun antivirus signature itu baru tersedia. Organisasi tersebut telah mengalami infeksi yang meluas. Dan pada paragraf yang ketiga, perusahaan investasi tersebut telah merekrut tim kecil ahli keamanan yang sering menggunakan model berlian atau diamond model untuk penanganan insiden keamanan. Untuk preparation, di sini sesuai dengan studi ini, ataupun studi kasus ini sendiri, dapat saya jawab dapat saya buat beberapa pertanyaan yang menjadi preparation sesuai dengan panduan ini. Yang pertama, apakah kita memiliki kebijakan dan prosedur penanganan insiden yang terdokumentasi dan mudah diakses, khususnya untuk serangan malware dan DDoS? Yang kedua, apakah semua karyawan, terutama yang memiliki akses ke data sensitif, telah menerima pelatihan kesadaran keamanan mengenai risiko penggunaan media portable dan pentingnya menjaga keamanan endpoint? Yang ketiga, apakah kita memiliki daftar kontak tim respon insiden atau singkatan dari CSIRT, baik internal maupun eksternal yang terbaru? Yang keempat, apakah tools dan software untuk merilis malware, forensik, dan pemulihan sistem sudah tersedia dan siap digunakan? Yang kelima, apakah kita memiliki rencana komunikasi internal dan eksternal, misalnya kepada regulator atau nasabah jika data terdampak, jika terjadi insiden yang besar? Yang kelima, enam, apakah konfigurasi keamanan pada Windows Share dan kebijakan penggunaan media portable sudah ditinjau dan diperketat? Yang ketujuh, apakah kita memiliki backup data yang penting, yang teratur dan teruji proses pemulihannya? Dan yang terakhir,
Mengingat ini firma investasi, apakah ada persyaratan pelaporan khusus pada regulator terkait insiden cyber? Ini merupakan pertanyaan yang dapat saya lihat dan untuk preparation sudah saya jawab dengan baik. Berikutnya kita lihat pada detection and analyze ataupun ada beberapa pertanyaan yang saya paparkan di sini. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pertama kali kita mendeteksi adanya anti aktivitas worm atau agent dari DDoS ini? Misalnya laporan pengguna, kemudian alert dari sistem keamanan atau penurunan kinerja jaringan atau sistem. Yang kedua, apakah aktivitas mencurigakan pertama kali terdeteksi pada jeda waktu berapa lama hingga dianalisis? Yang ketiga, sistem atau host mana saja yang teridentifikasi terinfeksi, seberapa luas penyebarannya di dalam jaringan? Yang keempat, apakah kita dapat mengidentifikasi signature atau perilaku spesifik dari worm dan agent DDoS ini? Yang kelima, apakah vektor serangan utama penyebaran worm digunakan di lingkungan kita, misalnya seperti media portable, Windows Share, atau keduanya. Yang berikutnya, apakah agen DDoS sudah aktif? Jika iya, apakah ada target serangan DDoS yang teridentifikasi atau lalu lintas keluar yang mencurigakan? Yang berikutnya, apakah ada indikasi data nasabah atau data sensitif perusahaan telah diakses atau dicuri? Berikutnya, apakah log dari sistem yang relevan, misalnya firewall, IDS atau IPS, server, endpoint, sudah diamankan dan dianalisis untuk melihat jejak aktivitas worm? Yang terakhir, bagaimana kita bisa membedakan antara aktivitas worm yang menyebar dengan aktivitas agent DDoS yang mungkin sudah berjalan? Oke, untuk detection and analyze sudah saya jawab dengan baik. Berikutnya kita lihat untuk containment, containment, eradication, and recovery. Di sini ada tiga poin yang sudah dijabarkan. Poin yang pertama, pengendalian atau containment. Pertanyaan pertama, langkah-langkah apa yang segera diambil untuk mencegah penyebaran worm lebih lanjut? Yang kedua, bagaimana kita memastikan sistem yang belum terinfeksi tetap aman? Yang ketiga, apakah kita perlu memutuskan koneksi internet untuk sementara waktu untuk mencegah komunikasi dari agent DDoS? Yang kedua, pemberantasan atau eradication. Pertanyaan pertama, bagaimana kita akan membersihkan worm dan juga agent DDoS dari setiap sistem yang terinfeksi? Apakah signature antivirus yang baru saja sudah tersedia dan efektif? Yang kedua, apakah ada rootkit atau komponen persisten lain yang ditinggalkan oleh malware yang perlu dihilangkan? Yang ketiga, bagaimana kita memastikan semua salinan worm di media portable dan network shares telah dihilangkan? Kemudian poin yang ketiga, pemulihan atau recovery. Pertanyaan pertama, bagaimana urutan prioritas sistem yang akan dipulihkan, misalnya sistem kritikal bisnis terlebih dahulu. Yang kedua, apakah kita akan memulihkan sistem dari backup yang bersih atau membersihkan sistem yang ada? Yang ketiga, bagaimana kita akan memverifikasi bahwa sistem yang dipublikasi sudah benar-benar bersih dan berfungsi normal? Dan yang keempat, kapan dan bagaimana layanan akan dikembalikan secara penuh kepada pengguna? Dan yang terakhir, langkah apa ya yang diambil untuk memperkuat sistem agar tidak terinfeksi kembali oleh varian worm yang sama atau sejenis? Yang terakhir, untuk post-incident activity, terdapat beberapa poin, ada 8 poin yang saya paparkan. Yang pertama, kapan laporan lengkap insiden akan diselesaikan, siapa saja yang akan menerima laporan itu. Yang kedua, apa pelajaran utama yang dapat diambil dari insiden ini? Yang ketiga, apa ada perubahan kebijakan, prosedur, atau konfigurasi teknis yang perlu dilakukan untuk mencegah insiden serupa di masa depan, misalnya kebijakan media portable yang lebih ketat, segmentasi jaringan, pelatihan karyawan. Yang keempat, apakah perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas tools keamanan yang ada? Apakah perlu investasi pada teknologi baru? Yang kelima, bagaimana kita mengukur kerugian finansial dan reputasi akibat insiden ini? Yang keenam, apakah ada kebutuhan untuk pelatihan tambahan bagi tim CSIRT atau karyawan secara umum? Yang ketujuh,
Bagaimana kita akan mendokumentasikan insiden ini untuk referensi di masa mendatang dan untuk tujuan audit. Dan yang terakhir, apakah respon kita terhadap insiden ini sudah sesuai dengan standar NIST SP80061 dan praktik terbaik lainnya. Jadi kalau saya cari untuk yang ini, saya cari di sini. Di sini ada NIST Special Publication untuk 800-61 untuk revision 2, yaitu mengenai Computer Security Incident Handling Guide, sesuai dengan topik yang kita punya tadi, terkait recommendation of the National Institute of Standard and Technology. Di sini ada Computer Security dan lain sebagainya. Ya ini, terkait Technical Survey Publication. So, berikutnya kita lihat pada skenario yang kedua, yaitu untuk akses jaksa ke catatan penggajian. Di sini ada bagian pendahuluan pada bagian paragraf pertama. Pelajari skenario berikut, bahas dan tentukan pertanyaan seperti yang pertama. Pada paragraf yang kedua, skenario ini adalah tentang rumah sakit berukuran sedang dengan beberapa kantor cabang dan layanan medis. Organisasi tersebut memiliki puluhan lokasi yang memperkerjakan lebih dari 5.000 karyawan. Karena ukuran organisasi tersebut, mereka telah mengadopsi model CSIRC dengan tim respon insiden yang terdistribusi. Mereka juga memiliki tim koordinasi yang mengawasi tim operasi keamanan dan membantu mereka berkomunikasi satu sama lain. Itu untuk paragraf yang kedua. Paragraf yang ketiga, pada suatu Rabu malam, tim keamanan fisik organisasi menerima panggilan dari seorang administrator penggajian yang melihat orang tak dikenal meninggalkan kantornya, berlari menyusuli lorong, dan keluar gedung. Administrasi tersebut meninggalkan tempat kerjanya tanpa kunci dan tanpa pengawasan lainnya selama beberapa menit. Program penggajian masih masuk dan berada di menu utama, seperti saat ia meninggalkannya. Tetapi administrator tersebut melihat bahwa tikus tampaknya telah dipindahkan. Tim tanggap insiden telah diminta untuk memperoleh bukti yang terkait dengan insiden tersebut dan menentukan tindakan apa yang telah dilakukan. Untuk bagian terakhir, tim keamanan mempraktikkan model kill dan chain, dan mereka memahami cara menggunakan bus data series untuk lapisan perlindungan ekstra. Mereka telah melakukan outsourcing sebagai staf ke MSSP untuk pemantauan 24/7 monitoring. Untuk preparation, saya dapat melihat ada beberapa pertanyaan yang setelah saya masukkan di sini. Ada 2, 4, 6, 8 pertanyaan. Yang pertama, apakah kebijakan mengenai workstation yang telah dijaga dan yang terkunci sudah dikomunikasikan dengan jelas kepada semua karyawan, terutama yang memiliki akses ke data sensitif seperti penggajian? Yang kedua, apakah ada prosedur standar untuk melaporkan insiden keamanan fisik yang berpotensi menjadi insiden cyber? Yang ketiga, apakah tim respon insiden termasuk tim distribusi dan tim koordinasi memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas untuk kasus seperti ini? Keempat, apakah tools untuk forensik digital, misalnya seperti Live Analyze, akuisisi memori, analisis disk, sudah siap dan tim terlatih menggunakannya? Yang kelima, bagaimana prosedur koordinasi dengan MSSP dalam menangani insiden yang terdeteksi secara fisik namun berpotensi memiliki komponen cyber? Berikutnya, apakah ada pelatihan khusus mengenai pengamanan bukti digital di tempat kejadian perkara atau TKP untuk tim respon awal? Berikutnya, apakah sistem audit logging pada aplikasi penggajian Workstation sudah aktif dan mencatat aktivitas pengguna secara detail? Yang kedelapan, apakah kita memiliki prosedur untuk menangani potensi potensi pelanggaran data pribadi karyawan atau PII sesuai dengan regulasi yang berlaku? Itu merupakan preparation yang salah saya jawab. Saya berikan atau menyusun pertanyaan. Yang kedua ada detection and analyze. Yang pertama, kapan terjadinya admin meninggalkan workstation dan kapan ia kembali? Berapa lama workstation diawasi? Yang kedua,
Apakah ada lokasi mata lain selain admin penggajian, deskripsi orang tak dikenal? Yang ketiga, apakah rekaman CCTV di sekitar area kantor admin, penggajian, atau pintu keluar gedung sudah diamankan dan ditinjau? Yang keempat, apakah ada tindakan apa yang pertama kali dilakukan oleh admin atau tim keamanan fisik setibanya di workstation? Misalnya, apakah workstation langsung disentuh atau diamankan? Yang kelima, apakah ada indikasi login reksa ke sistem lain dari workstation tersebut? Yang keenam, analyze apa yang bisa dilakukan pada log aplikasi penggajian untuk melihat aktivitas selama workstation ditinggalkan? Misalnya, catatan apa yang diakses diubah atau diunduh? Yang berikutnya, apakah login sistem operasi workstation menunjukkan adanya eksekusi program yang tidak wajar, koneksi jaringan baru, atau akses file yang mencurigakan? Yang berikutnya, apakah ada bukti penggunaan perangkat eksternal, misalnya USB drive, pada workstation tersebut? Berikutnya, apakah MSSP mendeteksi adanya anomali lalu lintas jaringan dari atau ke workstation tersebut sekitar waktu kejadian? Berikutnya, bagaimana kita akan mengumpulkan bukti dari workstation, misalnya memori dump, citra disk, tanpa merusak potensi bukti. Berikutnya, apakah ada indikasi malware yang diinstal atau dijalankan pada workstation tersebut? Berikutnya, dapatkah kita menentukan berdasarkan log atau analisa forensik tindakan apa saja yang dilakukan oleh orang tak dikenal tersebut pada sistem penggajian? Berikutnya untuk bagian containment, reduction, and recovery. Yang pertama ada pengendalian atau containment. 4 pertanyaan pertama, apakah workstation tersebut perlu segera diisolasi dari jaringan untuk mencegah potensi penyebaran malware atau akses lebih lanjut? Yang kedua, apakah akun admin penggajian perlu segera di-reset passwordnya atau dinonaktifkan sementara? Yang ketiga, apakah ada sistem lain yang berpotensi berdampak yang perlu diperiksa atau diisolasi? Yang keempat, bagaimana kita memastikan tidak ada backdoor atau akses persisten yang ditinggalkan pelaku? Poin yang kedua adalah pemberantasan atau reduction. Yang pertama, jika malware ditemukan, bagaimana cara membersihkannya? Yang kedua, jika ada perubahan konfigurasi tidak sah, bagaimana mengembalikannya? Yang ketiga, bagaimana memastikan identitas pelaku jika memungkinkan, dan apakah ada ancaman orang dalam? Yang ketiga, poin yang ketiga, pemulihan atau recovery. Kapan dan bagaimana workstation admin penggajian akan dikembalikan ke kondisi aman dan operasional? Yang kedua, apakah perlu dilakukan pemulihan data dari backup jika ada data yang dimodifikasi atau dihapus secara tidak sah? Yang ketiga, bagaimana kita memverifikasi integritas data penggajian setelah insiden? Yang keempat, langkah apa yang diambil untuk memastikan admin penggajian dapat melanjutkan pekerjaannya dengan aman? Yang kemudian ada berikutnya, ada post incident activity. Ada sekitar 2, 4, 6, 8, 10 pertanyaan. Yang pertama, kapan laporan lengkap insiden termasuk analisa forensik dan tindakan pelaku akan diselesaikan dan distribusikan ke pihak terkait, misalnya manajemen, tim hukum, tim koordinasi, CSIRT. Yang kedua, apa akar penyebab insiden ini? Misalnya, kelainan pengguna ataukah kelemahan fisik. Yang ketiga, pelajaran apa yang bisa diambil khususnya terkait kebijakan clean disk, penguncian otomatis workstation, dan pengawasan area sensitif. Yang keempat, apakah perlu ada peninjauan ulang atau peningkatan keamanan fisik di area kantor yang menyimpan data sensitif? Yang kelima, bagaimana data hasil insiden ini akan dicatat dalam database Veris untuk analisis tren? Yang keenam, apakah ada implikasi hukum atau kepatuhan yang perlu ditindaklanjuti, terutama jika data karyawan terbukti diakses atau dicuri? Yang ketujuh, apakah perlu ada sesi awareness atau pelatihan ulang bagi karyawan mengenai pentingnya menjaga keamanan workstation dan melaporkan aktivitas mencurigakan? Yang kedelapan, bagaimana koordinasi antara tim keamanan fisik, tim CSRT, terdistribusi, tim koordinasi, dan MSSP berjalan selama insiden ini? Apakah ada yang perlu ditingkatkan? Yang kedelapan atau yang terakhir, apakah insiden ini menunjukkan adanya celah dalam tahapan kill chain yang perlu ditangani?
Demikian dari saya untuk menanggapi, menjawab, dan melihat kembali mengenai praktikum penggunaan cyber tugas ke-10 terkait lab incident handling. Saya Stefan Lipati, NIM saya 2202 110047. Terima kasih.